Sebentar Kak, dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak Nurdin dan juga teman-teman dari kelas perilaku konsumen A192. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai chapter 13 dan 14, yaitu subculture dan culture. Kelompok kami terdiri dari Alifia Salsabila Usada, Andi Nur Rohman, Ana Syaralia, dan saya sendiri Akserina Silminawati, dan juga Afila Nadia Putri. Chapter yang pertama yaitu mengenai subculture. Setiap masyarakat maupun kelompok selalu berusaha agar ciri khasnya terlihat oleh orang lain, dan hal ini membuat setiap kelompok itu berusaha untuk menciptakan identitas yang dapat mewakili kelompoknya. Nah, subculture ini yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kepercayaan dan preferensi yang sama, atau juga dapat diartikan sebagai sebuah perbedaan yang terlihat dan dapat diidentifikasi di dalam sebuah masyarakat yang besar. Nah, gaya hidup konsumen ini dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok di dalam masyarakat, misalnya seperti gender, kemudian ras, etnis, agama, usia, dan yang lainnya. Di dalam subculture ini terdapat dua dasar perbedaan, yaitu high context culture dan low context culture. Nah, high context culture ini, anggota kelompoknya itu cenderung terikat cukup erat, kemudian ditandai dengan orang-orang dalam suatu kelompok yang melakukan komunikasi tidak secara eksplisit, tidak menggunakan kata-kata, tetapi lebih kepada gestur, bahasa tubuh, atau simbol yang memiliki atau membawa banyak pesan. Kemudian kalau low context culture itu sifatnya lebih literal, di mana cenderung menyajikan pesan secara eksplisit, berbicara langsung, lugas, dan berterus terang, sehingga konsumen itu lebih sensitif terhadap iklan yang melebihi pesan-pesan dari iklan yang ada. Kemudian subculture ini memiliki stereotip yang cukup kuat terkait dengan identitas kelompok mereka. Kemudian anggota sebuah etnik tertentu juga diasumsikan memiliki sifat-sifat tertentu, meskipun asumsi tersebut seringkali keliru atau tidak benar. Kemudian sifat tersebut juga dapat berkonotasi positif dan negatif tergantung pada niat dari komunikatornya. Selanjutnya adalah ethnicity dan acculturation. Nah, akulturasi sendiri itu merupakan proses perpindahan atau pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan budaya suatu negara oleh seseorang dari negara lainnya. Hal ini cukup penting bagi marketers atau pemasar karena masyarakat itu semakin lama semakin global. Nah, selain itu juga terdapat agen akulturasi, yaitu orang dan institusi yang mengajarkan cara-cara suatu budaya. Agen akulturasi ini terdiri dari culture of origin sama culture of immigration. Nah, culture of origin itu seperti keluarga, teman, organisasi, dan tetap menghubungkan orang-orang dengan budaya asalnya. Sementara kalau culture of immigration adalah agen yang membantu konsumen untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti sekolah, kemudian media berbahasa Inggris dan juga pemerintah. Di sini salah satu contoh dari akulturasi ini adalah iklan McDonald Indonesia, di mana dia mengeluarkan produk sarapannya yaitu berupa nasi uduk. Nah, nasi uduk ini hanya terdapat di gerai McDonald's yang berada di negara Indonesia, karena McDonald's ini menyesuaikan dengan budaya Indonesia yang makanan utama dari masyarakat Indonesia adalah nasi, dan nasi uduk merupakan makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia pada saat sarapan, sehingga McDonald juga melakukan akulturasi dengan budaya lokal di negara tempat dia berada. The progressive learning model yaitu membantu untuk memahami suatu proses akulturasi. Nah, perspektif ini mengasumsikan orang secara bertahap untuk mempelajari budaya baru saat mereka semakin bersentuhan dengan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ketika orang-orang melakukan akulturasi, mereka akan mencampurkan praktek budaya asli mereka dengan budaya baru atau host culture. Nah, sementara konsumen yang mempertahankan identifikasi etnis secara kuat itu biasanya memiliki sikap yang negatif, kemudian mengakses
lebih banyak media dalam bahasa ibu mereka, kemudian lebih loyal terhadap merek tertentu, kemudian cenderung lebih menyukai merek dengan label prestis, kemudian cenderung membeli merek yang secara khusus mengiklankan mengenai kondisi etnis mereka. Selanjutnya proses of warming, yaitu mengubah objek dan tempat menjadi sesuatu yang terasa nyaman, ramah, dan otentik. Nah, proses of warming ini terjadi dalam proses pindah dari satu kota ke kota lainnya, tetapi masih dalam lingkup satu negara. Kemudian ada initiation, yaitu ketika produk yang menjadi ciri kelompok etnis tertentu dapat terlepas dari akarnya dan justru menarik bagi kelompok lainnya juga. Nah, di sini terlihat dalam contoh yaitu makanan pizza. Pada awalnya, pizza itu kan hanya terdapat di Italia, kemudian mulai muncul di New York, dan lama-kelamaan banyak toko pizza yang dibuka di berbagai belahan dunia. Dan kemudian makanan pizza ini menjadi kesukaan banyak orang di berbagai negara. Kemudian subkultur etnis yaitu kelompok konsumen yang memiliki ikatan budaya atau genetik yang sama di antara di mana para anggotanya dan orang lain itu mengenalnya sebagai kategori yang berbeda. Nah, berikut ini adalah 3 subkultur etnis atau ras yang terbesar berada di Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah African Americans, Hispanic American, Asian Americans. Nah, untuk African Americans ini adanya perbedaan dari segi income atau pendapatan, namun perbedaan ini semakin lama semakin berkurang ketika etnis Afrika Amerika ini mulai memasuki menaiki tangga perekonomian di Amerika. Nah, terdapat perbedaan pola konsumsi dan perilaku pasar antara orang kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Nah, ini sangat menarik dan menuntut perhatian para pemasar di Amerika. Bahkan perusahaan-perusahaan di sana mulai menargetkan etnis Afrika Amerika ini dalam marketing produk-produknya. Namun, pemasar juga perlu adanya kehati-hatian terkait dengan pesan di dalam iklan yang akan disampaikan, agar jangan sampai iklan yang mencakup etnis ini itu malah memojokkan atau mendiskriminasikan kelompok ini. Kemudian yang kedua adalah Hispanic American. Hispanic American ini hidup dalam keluarga besar, tradisional, dan menikah, serta memiliki banyak anak. Nah, kelompok ini itu memiliki banyak latar belakang yang berbeda. Kemudian etnis ini itu berada di pinggiran kota di Amerika dan memiliki orientasi komunitas dan harapan yang tinggi untuk anak-anaknya. Dengan melakukan hal tersebut, mereka berusaha untuk menciptakan identitas diri mereka sendiri. Nah, selain itu juga sifat dari etnis ini yaitu setia pada merek-merek tertentu. Nah, masalah utamanya ketika memasuki pasar Hispanik adalah tingkat akulturasi kebudayaan Amerika yang cukup mainstream dan mengakukan akan perbedaan budaya yang penting di antara subkultur dari Hispanik itu. Nah, awalnya usaha yang dilakukan untuk memasuki pasar Hispanik adalah dengan menerjemahkan iklan-iklan menggunakan bahasa Spanyol sehingga suasana dan iklan dapat tersampaikan. Namun hal ini menjadi masalah dan produsen lebih memilih untuk melibatkan orang-orang Hispanik itu ke dalam pembuatan iklan itu sendiri untuk memastikan bahwa apa yang sudah dibuat itu sudah benar dan sesuai dengan budaya-budaya Hispanik. Kemudian yang ketiga adalah Asian American, di mana etnis ini dikenal paling makmur dan berpendidikan cukup baik. Selain itu juga dikenal memiliki usaha yang cukup keras dalam bidang pendidikan dan juga selalu update dengan teknologi-teknologi baru. Nah, orang Asia Amerika ini dia lebih sering membeli alat-alat teknologi tinggi dibandingkan dengan orang-orang Amerika biasanya. Nah, karakteristik konsumsi ini cukup membantu untuk mengekspresikan gaya hidup dari etnis ini. Nah, etnis Asian American ini juga sadar akan suatu merek atau brand di mana saat berbelanja mereka selalu mencari nama mereknya dan peduli akan tampilan mereka. Nah, etnis Asian American ini juga terdiri dari berbagai subkelompok dengan beragam budaya yang berbicara dalam berbagai bahasa ataupun dialek. Selanjutnya adalah religious subculture. Religious subculture mempengaruhi perilaku konsumen dalam pembelian sebuah produk atau jasa.
organized religion and consumption, di mana agama, seks, dan politik itu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, kepekaan pada agama itu akan bervariasi di seluruh dunia dan dapat menimbulkan masalah besar jika marketers atau pemasar itu melanggar topik yang dianggap tabu pada budaya-budaya tertentu. Nah, para pemasar itu saat ini semakin menggunakan tema religius dan rohani untuk berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian kalau dari born again customers itu melihat bagaimana sih mereka berpikir tentang gereja seperti dianggap seperti sebuah supermarket yang memikirkan terkait dengan kenyamanan dan kebebasan untuk memilih. Kemudian agama juga dapat menjadi jalan bisnis yang besar. Dalam gambar di slide ini terlihat bahwa salah satu restoran itu menjual makanan-makanan vegetarian dan tidak menjual makanan-makanan yang berasal dari hewan. Nah, terlihat dari pojok kiri spanduk restoran tersebut terdapat simbol Candi Borobudur yang menggambarkan salah satu candi yang beragama Buddha, di mana agama Buddha ini prinsipnya adalah tidak boleh memakan makanan dari sumber hewani dan hanya menjadi vegetarian. Selanjutnya adalah Islamic marketing. Pada tahun 2030 diasumsikan dan diprediksi bahwa umat muslim di seluruh dunia itu akan menjadi lebih dari 1/4 populasi bumi. Selain itu juga jumlah umat Islam yang semakin meningkat itu khususnya di Amerika Serikat. Nah, beberapa muslim juga mengakui bahwa makanan-makanan yang halal adalah suatu hal yang dapat menarik bagi konsumen. Selain itu juga keberhasilan akan adanya sertifikasi halal itu juga akan menarik bagi konsumen, khususnya umat muslim. Nah, sebagai contoh di sini ada yang pertama yaitu iklan Sunslick Lively Clean and Fresh yang digambarkan dengan seorang wanita tetapi tidak sehelai rambut pun yang terlihat, melainkan kepalanya itu tertutup oleh hijab atau kerudung. Padahal produk ini merupakan produk iklan sampo yang akan digunakan untuk rambut. Kemudian yang kedua adalah produk Total Care Mouthwash ini mengeluarkan produk dengan menjamin produknya itu melalui label halal yang tertera pada iklan dan merupakan obat kumur yang menjamin bahwa obat kumur ini tidak mengandung alkohol karena umat Islam dilarang untuk menelan atau meminum alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ambi. Oke, selanjutnya mengenai family unit dan subculture. Family unit and its subculture itu berfungsi untuk melihat kelompok umur dan juga unit keluarga untuk membantu membentuk pengalaman, kebutuhan, dan preferensi orang. Nah, ukuran keluarga itu tergantung banyak faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, diantaranya ada pertama pendidikan, terus ketersediaan alat kontrasepsi, yang ketiga ada agama. Pemasar harus memperhatikan populasi kelahiran dan menilai bagaimana pola kelahiran mempengaruhi peminatan produk di masa depan. Nah, unit keluarga terus berkembang dan pemasar perlu terus memperbarui asumsi mereka yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama ada angka kelahiran yang berubah-berubah. Nah, yang kedua ada angka pernikahan dan keinginan untuk memiliki anak. Untuk sekarang di Amerika sendiri, sedikit sekali orang yang menginginkan memiliki anak karena memiliki anak dianggap sebuah keribetan dan juga sebuah angka yang cukup mahal karena membiayai anak itu membutuhkan biaya yang mahal sampai dia bisa mandiri. Nah, oleh karena itu angka kelahiran di Amerika turun dari tadinya tiga orang per keluarga menjadi saat ini 2,1 orang per keluarga. Sedangkan untuk agar keluarga tersebut punya pengganti, maka minimal angka anak adalah 2 per keluarga, karena untuk menggantikan ayahnya dan ibunya. Tapi jika angka keturunan ini terus menurun, maka itu akan berbahaya bagi marketer. Terus yang ketiga ada kelas sosial yang mempengaruhi perilaku. Jadi ini di Amerika sendiri 90% orang yang lulusan kuliah mereka itu memiliki anak setelah menikah dibandingkan memiliki anak sebelum menikah. Sedangkan orang yang lulusnya hanya di bawah
kuliah, mereka memiliki anak, 57% memiliki anak terlebih dahulu baru menikah. Lalu yang keempat ada keadaan seperti perceraian dan dinas militer, ini membuat orang terpisah jarak antara satu keluarga dan keluarga lainnya. Terus yang kelima, anak-anak yang lulus kuliah tapi masih tinggal bersama orang tuanya, ini juga perlu diperhatikan oleh marketer, di mana tidak selamanya usia yang matang itu berarti pisah rumah dengan orang tuanya. Terus yang keenam, orang yang merawat orang tua dan anaknya. Jadi ini juga perlu diperhatikan, di mana ada beberapa orang yang dalam satu rumah itu tidak seperti orang biasanya, dia juga merawat orang tuanya dan juga anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya, karena pemasar menyadari kebutuhan dan pengeluaran berubah seiring berjalannya waktu, pemasar menetapkan konsep family life cycle atau FLC pada segmen rumah tangga. FLC sendiri menggabungkan tren pendapatan, komposisi keluarga, dan perubahan tempat permintaan atas penghasilan ini. Agar pemasar dapat memahami perubahan secara memadai, pemasar harus berfokus pada 4 hal ini. Yang pertama, usia dari konsumen, status pernikahan, ada atau tidaknya anak di rumah, dan juga usia anak-anak jika ada. Yang selanjutnya, pemasar biasanya membedakan kelompok berdasarkan pola konsumsi mereka sebagai berikut. Yang pertama, pria muda dan pengantin baru, biasanya mereka ini senang menonton, senang pergi-pergian. Terus pasangan tanpa anak, ini biasanya juga masih suka pergi kemana-mana, dan juga pola makan hidup yang tidak teratur. Terus keluarga dengan anak kecil ini biasanya keluarga dengan pola makan yang sehat. Dan selanjutnya ada keluarga dengan anak yang sudah besar, ini di sini mulai junk food masuk, dan juga pasangan tua kembali ke pola makan yang sehat. Nah, kelompok usia sendiri, yang selanjutnya kita membahas kelompok usia. Kelompok usia terdiri dari orang dengan usia serupa. Selanjutnya, marketer dapat memanfaatkan keseragaman kebutuhan kelompok usia ini untuk mereka mensegmentasi orang-orang dengan kebutuhan tertentu di daerah tertentu. Nah, perkiraan kasar kelompok usia ada beberapa. Yang pertama ada interbellum generation, yaitu lahir awal abad ke-20. Silent generation, lahir di antara dua perang dunia. War baby generation, lahir selama perang dunia kedua. Baby boom generation, orang yang lahir antara tahun 1946 dan juga 1964. Gen X, yaitu orang yang lahir di antara tahun 65 sampai dengan 85. Gen Y, orang yang lahir tahun 86 sampai dengan 2000. Dan Gen Z, orang yang lahir mulai tahun 2003 sampai berlanjut masih sampai sekarang. Yang selanjutnya kita membahas children customer in training. Jadi anak kecil itu merupakan customer yang sedang di-training oleh orang tuanya sebenarnya. Nah, proses bagaimana konsumen dimulai ini ketika mereka masih anak-anak. Anak kecil yang orang tuanya mendidik dengan menggunakan produk ketika dewasa akan cenderung materialistis. Seperti contohnya, misalkan kalau mereka mendapatkan ranking 1 atau ranking 2, mereka akan dibelikan barang yang mahal gitu. Atau jika mereka melakukan hal-hal yang negatif, barang-barang mereka akan dicabut. Nah, maka ketika dewasa mereka akan cenderung materialistis. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan meminta imbalannya. Nah, anak-anak ini sendiri juga mempengaruhi pembelian keluarga. Mereka itu mempengaruhi pembelian keluarga sampai dengan 453 miliar dolar per tahunnya. Jadi segmen ini juga merupakan segmen yang sangat menarik bagi marketer. Nah, ini Gen Y dan Gen Z. Saatchi dan Saatchi Advertising Agency mendefinisikan 4 konflik yang umum yang terjadi pada remaja. Yang pertama ada otonomi dan versus kepemilikan, di mana Gen Y dan Gen Z ini biasanya berusaha memisahkan diri dengan keluarga, dan akan tetapi dengan memisahkan dirinya mereka dengan keluarga, mereka juga ingin mendekatkan diri ke teman-teman mereka. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh marketer, di mana biasanya mereka yang ingin mendekatkan diri kepada teman-teman mereka biasanya membutuhkan hal-hal yang sama, seperti misalnya HP yang sama atau mungkin barang-barang yang sama. Nah, yang selanjutnya ada pemberontakan versus kepatuhan. Nah, biasanya Gen Y dan Gen Z ini memberontak terhadap standar penampilan dan perilaku, tetapi tetap menyesuaikan diri agar tetap diterima orang lain. Terus ada idealisme versus pragmatisme, di mana memandang orang dewasa munafik padahal mereka memandang diri mereka tulus. Nah, terus yang keempat ada narsisme versus keintiman. Remaja terobsesi dengan penampilan dan kebutuhan,
namun mereka juga merasakan ingin memiliki hubungan dengan orang lain. Selanjutnya ada masih membahas tentang gen X dan Y dan Z, di mana gen X sendiri biasanya disebut di Amerika tuh disebut slackers or baby buster. Mereka disebut pemalas karena senang menonton TV. Nah, terus gen Z mereka itu disebut digital native. Mereka itu mengeluarkan banyak uang sebagian besar waktu mereka juga dipakai untuk online. Nah, gen Y ini millennials atau eco boomers. Keinginan mereka ini susah ditebak sekali. Kadang mereka ingin hemat, kadang mereka ingin terlihat hedon. Jadi gen Y ini mungkin saat ini termasuk gen yang paling susah untuk ditebak. Nah, terus ada 3 hal utama yang membentuk pengalaman gen Y, yaitu ekonomi, globalisasi, dan sosial media. Yang selanjutnya lagi ada the mature market, di mana ini adalah pasar orang-orang tua, misalnya seperti gen baby boomers dan juga senior. Mereka kadang dianggap sebelah mata oleh marketer, di mana dianggap mereka memiliki kebutuhan yang sangat kecil, padahal generasi ini merupakan generasi yang memiliki pengaruh yang cukup besar pada pembelian, di mana mereka sudah tidak memiliki pengeluaran rutin seperti pengeluaran biaya sekolah, biaya dan lain-lainnya. Mereka jadi tinggal menikmati hasil kerja mereka, dan juga mereka biasanya melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan ketika mereka bekerja. Nah, di sini ada place-based subculture, di mana geodemografi mengacu pada teknik analisis yang menggabungkan data tentang pengeluaran konsumen dan faktor sosial ekonomi lainnya dengan informasi geografis tentang wilayah tempat tinggal orang untuk mengidentifikasi konsumen yang memiliki pola konsumsi yang sama. Misalkan pojok busana dan juga Sogo. Misalnya pojok busana itu biasanya mereka ada di mall-mall yang biasanya orang yang datang itu kelas menengah ke bawah. Jadi orang-orang yang datang ke sana itu tidak mungkin mencari mungkin Sogo atau brand-brand yang lebih mahal, yang mahal-mahal. Nah, sedangkan Sogo biasanya dia ditaruh di mall-mall yang rata-rata orang datang ke sana itu orang-orang yang menengah ke atas. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan chapter terkait dengan culture atau budaya. Budaya dapat dikatakan merupakan kepribadian masyarakat. Budaya ini mencakup ide-ide abstrak seperti nilai-nilai dan etika, benda atau jasa material. Lalu dengan kata lain, budaya ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai akumulasi dari makna, ritual, norma, dan tradisi antara anggota organisasi dan masyarakat. Nah, pengaruh budaya pada perilaku konsumen ini sebenarnya sangat kuat, terutama pada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Lalu budaya juga menentukan keseluruhan prioritas, di mana di sini merupakan highlight yang harus menjadi catatan untuk marketer. Next. Selanjutnya adalah cultural system, yaitu budaya itu tidaklah statis, ia selalu berkembang terus-menerus. Nah, cultural system ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ekologi, social structure, juga ideologi. Ekologi ini adalah interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dengan kata lain, ekologi adalah suatu sistem untuk beradaptasi dengan habitat. Lalu selanjutnya adalah social structure, yaitu hubungan sosial yang terjadi antara individu dengan masyarakat untuk membentuk sebuah norma, nilai, maupun peraturan yang ada di dalam masyarakat demi terwujudnya kepentingan bersama. Selanjutnya adalah ideologi, yaitu cara orang berhubungan dengan lingkungan dan kelompok sosialnya. Nah, dari functional areas in cultural system ini dapat dihasilkan cooptation, yaitu usaha ke arah kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Lalu ada juga locavore, yaitu istilah untuk menggambarkan suatu gerakan mengonsumsi yang diproduksi secara lokal. Next. Lalu di sini ada culture production process. Sebelum culture production process sebelumnya ada culture movement, yaitu definisi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk memajukan tujuan budaya tertentu. Biasanya itu mencakup semua bentuk seni, sains, filosofi, dan kebiasaan tertentu. Nah, culture production process ini merupakan bagian dari culture production system. Culture production system itu sendiri adalah sekelompok orang atau organisasi yang membuat dan memasarkan barang. Ini adalah proses dari culture production.
di bagian atas itu yang masuk ke corong terdapat kumpulan simbol. Ini bisa terdiri dari ide-ide ataupun simbol budaya yang mempengaruhi nanti proses kreativitas. Lalu hasil dari culture production system itu sendiri terintegrasi dengan kreativitas serta manajerial dan juga komunikasi. Dan disalurkan kepada cultural gatekeepers. Cultural gatekeepers ini atau penjaga gerbang akan memfilter produk-produk layanan ataupun ide-ide apa yang cocok untuk konsumen. Namun seperti yang bisa dilihat di gambar tersebut, konsumen pun dapat memengaruhi simbol pool dengan salah satunya adalah dengan cara berinovasi. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait dengan culture production system. Jadi terdapat culture production system yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dari kreativitas creative subsystem, managerial subsystem, dan juga communication subsystem. Ini sebenarnya itu di creative subsystem itu untuk menghasilkan simbol dan produk baru. Managerial subsystem itu untuk memilih, memproduksi dan mengelola distribusi simbol dan produk baru tersebut. Lalu untuk communication-nya itu adalah untuk memberi arti pada produk baru tersebut. Contoh dari ketiga komponen ini adalah salah satunya peluncuran musik. Dari creative system-nya itu adalah pemilihan penyanyi. Saya mengambil contohnya adalah Beyonce. Lalu managerial system-nya itu adalah perusahaan yang membantu Beyonce ini dalam rekaman, yaitu Columbia Records. Lalu untuk communication systemnya itu sendiri adalah berbentuk advertising agencies atau perusahaan. Di sini Beyonce sempat bekerja sama dengan PepsiCo, yaitu untuk mempromosikan, selain untuk mempromosikan lagu-lagu dari Beyonce juga, PepsiCo juga mengeluarkan satu set soda Pepsi edisi Beyonce, dan itu limited edition. Next. Nah, cultural production system ini menciptakan berbagai jenis produk, tetapi terdapat juga beberapa perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar itu terdiri dari art product, yaitu benda ciptaan yang memiliki nilai estetika, tapi tidak terlalu berfungsi, contohnya seperti patung. Lalu craft product itu merupakan sesuatu yang diciptakan dan memiliki fungsi. Pada umumnya juga memiliki keindahan. Jadi bisa dibandingkan dengan benda-benda seni lainnya, dan juga bisa dikaitkan dan dipahami arti seninya. Biasanya marketer memakai craft product ini. Lalu high culture versus low culture itu ini high culture itu adalah mengacu pada rangkaian produk budaya dalam seni yang dijunjung tinggi oleh satu budaya. Biasanya high culture ini sering juga disebut dengan budaya yang elit. Contohnya dari high culture ini adalah ketika orang menonton opera. Lalu low culture kebalikannya dari high culture. Contoh yang dianggap low culture itu merupakan musik jazz. Di sini juga terdapat cultural formula, yaitu cultural formula adalah penciptaan suatu cerita yang berurutan, peran dan objeknya berada di cerita tersebut. Biasanya diulang-ulang dan orang-orang sudah kenal. Temanya itu juga biasanya juga sudah hasil dari daur ulang. Nah, di sini saya mengambil contohnya adalah kisah Romeo and Juliet. Kisah ini seringkali diulang-ulang dan disesuaikan atau diadaptasikan di berbagai negara. Next. Di sini ada cultural stories dan ceremonies. Seperti yang kita tahu bahwa budaya itu merupakan sesuatu hal yang relatif, dan setiap budaya pasti mengembangkan cerita serta upacaranya tersendiri. Di sini ada contohnya, yaitu salah satu contohnya adalah nomor 8. Nomor 8 itu merupakan angka keberuntungan kalau di Cina. Lalu angka 4 itu merupakan angka kesialan untuk di Cina, karena merupakan artinya adalah kematian. Next. Di sini juga terdapat mitos. Mitos ini merupakan bagian dari cultural stories, yaitu mitos adalah cerita dengan elemen simbolis yang mendeskripsikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya, serta benar dipercayai bahwa hal ini terjadi oleh penganutnya. Mitos juga dapat merepresentasikan suatu budaya. Ceritanya juga sering berfokus pada konflik antara dua kekuatan yang berlawanan, dan hasilnya itu biasanya berfungsi untuk panduan moral bagi pendengarnya. Di sini
Di sini juga terdapat 4 hal yang terkait 4 hal dari mitos yang terkait dengan budaya, yaitu metafisikal. Mitos dapat membantu menjelaskan asal mula keberadaan budaya tersebut. Kosmologikal adalah penekanan bahwa semua komponen alam semesta adalah bagian dari satu gambar pada mitos tersebut. Lalu sosiologikal adalah menjaga ketertiban sosial karena mitos itu dapat membuat kode sosial baru untuk diikuti. Dan psychological adalah mitos itu memberikan model untuk perilaku individunya. Next. Di sini di sini contohnya contoh mitos sendiri itu adalah iklan Jarum 76 yang mungkin kita dulu sering familiar mendengarnya, yang satu permintaan. Jadi di sini dia mengambil mitos kalau misalkan satu perempuan menemukan botol yang isinya jin, lalu jin itu akan keluar dan akan mengabulkan permintaan dari wanita tersebut. Itu merupakan salah satu mitos yang diaplikasikan ke dalam iklan. Next. Di sini adalah mitos yang terkait dengan modern popular culture atau mitos-mitos yang ada saat ini. Yaitu mitos itu pada saat ini tuh sering ditemukan pada komik, film, iklan, bahkan suatu produk. Selain itu juga terdapat dalam mitos itu sebenarnya ada monomyths, yaitu mitos yang umum diketahui di berbagai budaya. Contohnya itu adalah kayak Spider-Man dan Superman. Terus pada saat ini juga sebenarnya banyak sekali film atau iklan yang menampilkan karakter dan struktur plot cerita yang mengikuti mitos, seperti halnya adalah Hercules. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afila. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ritual. Nah, ritual itu adalah serangkaian perilaku simbolis yang muncul dalam urutan tetap dan diulang secara berkala. Salah satu contoh dari ritual itu adalah pernikahan yang mungkin paling sering didengar. Nah, marketers ini memanfaatkan ritual ini sebagai tempat untuk mencari keuntungan, misalkan destinasi pernikahan, souvenir, event organizer, kemudian juga pernak-pernik yang dipakai oleh pengantin, atau seperti pada pernikahan dengan ritual khas Yogyakarta, misalkan yang banyak mengandung arti tersendiri dalam setiap tahapannya seperti midodareni, siraman, unduh mantu, dan sebagainya. Next. Nah, ritual ini yang pertama itu ada grooming ritual. Nah, misalkan kita tuh menyisir rambut itu 100 kali sehari sebelum kita pergi ke kantor, atau misalkan kita berlatih mengobrol di depan cermin untuk misalkan karena besoknya ingin presentasi besar gitu di kantor. Nah, itu merupakan dari si grooming ritual ini. Nah, grooming ritual ini membantu kita untuk beralih dari diri pribadi kita sendiri ke sisi profesional kita. Nah, ritual perawatan ini membantu menginspirasi kepercayaan diri sebelum kita menghadapi dunia realita seperti itu. Yang kedua adalah gift-giving rituals. Nah, gift-giving ritual ini sebagai bentuk dari economic exchange, di mana pemberi itu memberikan barang berharga kepada penerima, kemudian melibatkan pertukaran simbolik. Pemberian hadiah ini berkembang juga sebagai bentuk ekspresi sosial. Ini lebih berorientasi pada pertukaran pada tahap awal suatu hubungan. Tapi itu juga bisa jadi altruistik seiring berkembangnya dengan hubungan itu tersendiri. Nah, contohnya itu ritual pemberian hadiah di Jepang yang menunjukkan betapa pentingnya tindakan ini dalam budaya Jepang, di mana pembungkus yang membungkus hadiah tersebut itu sama pentingnya dengan hadiah itu sendiri. Dan di budaya Jepang itu gift giving ini merupakan keharusan moral. Next.
Selanjutnya adalah holiday rituals. Holiday rituals ini kebanyakan hari libur yang memperingati mitos budaya dan seringkali dengan karakter historis atau imajiner seperti yang di hari Thanksgiving itu Mouse Standish atau Cupid di Valentine's Day. Nah, contohnya itu adalah Christmas dan Thanksgiving. Nah, untuk mitos dan ritual mengisi liburan Natal itu mulai dari petualangan Santa di Kutub Utara hingga mitos saat orang itu berada di bawah mistletoe. Kemudian untuk ritual Thanksgiving itu di Amerika ini biasanya keluarga itu menyajikan makanan dalam porsi yang banyak dan besar seperti kalkun dan saus cranberry. Yang selanjutnya adalah rites of passage. Itu adalah ritual yang kita lakukan untuk menandai perubahan status sosial. Beberapa mungkin terjadi sebagai bagian alami dari siklus hidup kita. Nah, itu ada 3 tahapan dari rites of passage, yaitu separation, liminality, dan aggregation stage. Untuk misalkan itu kita ambil contoh saat siswa ini lulus SMA kemudian menjadi seorang mahasiswa. Untuk perpisahan, dia ini melepaskan diri dari grup atau status aslinya sebagai anak SMA dan meninggalkan rumah untuk menuju kampus gitu atau dorm. Kemudian liminalitas ini adalah tahap tengahnya di mana dia itu berada antara status. Jadi dia tuh misalkan contohnya adalah tahun pertama dia masuk itu dia masih bingung gitu selama masa orientasi. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap agregasi, itu dia kembali ke masyarakat dengan status barunya. Contoh lainnya dari rites of passage itu juga termasuk kematian. Upacara pemakaman ini membantu orang yang hidup mengatur hubungan mereka dengan almarhum. Ritual yang digunakan mulai dari pakaian serba hitam, pita hitam untuk pelayat. Orang yang meninggal itu juga ditata dengan pakaian terbaiknya atau dengan kain kafan dan perilaku tertentu yang ditunjukkan. Misalnya mengirimkan kartu ucapan belasungkawa. Next. Selanjutnya adalah sacred and profane consumption. Yang pertama adalah sacred consumption itu terjadi ketika kita memisahkan objek dan peristiwa dari aktivitas normal dan memperlakukannya dengan hormat atau kagum. Nah, istilah sakral ini itu tidak selalu berarti religius. Untuk yang profane consumption itu menggambarkan objek dan peristiwa yang biasanya terjadi setiap hari dan mereka itu biasanya bukan peristiwa yang sakral gitu. Kemudian sacralization itu terjadi ketika objek, peristiwa, dan bahkan orang biasa ini mengambil makna sakral. Nah, sacralization ini ada 2 bentuk, yaitu yang pertama ada collecting, yang kedua ada hoarding. Collecting ini mengacu pada perolehan sistematis dari objek atau kumpulan objek tertentu. Misalkan kita mengoleksi perangko atau barang-barang antik seperti lukisan yang mungkin bernilai tinggi. Collecting ini beda dengan hoarding. Ia ini mencangkup sisi rasional dan emosional. Selanjutnya adalah hoarding. Hoarding ini adalah penimbunan yang mencerminkan keengganan untuk membuang benda bekas. Contohnya itu kotak-kotak bekas atau koran bekas yang sudah tidak dapat digunakan tetapi masih ditimbun karena dengan alasan sayang dibuang gitu. Next. Selanjutnya adalah domains of sacred consumption. Yang pertama adalah sacred places. Nah, sacred places ini masyarakat memisahkan tempat suci karena memiliki makna religius atau mistis atau karena memperingati beberapa aspek warisan suatu negara.
Nah, contoh sederhananya adalah rumah. Nah, rumah ini dapat menjadi tempat yang sakral karena sebagai penengah antara dunia luar yang keras dengan personal space dari seseorang. Nah, bahkan beberapa orang ada yang menghabiskan lebih dari 50 miliar dolar setahun untuk dekorator interior dan perabotan rumah karena mereka ini menganggap rumah adalah bagian sentral dari identitas diri mereka. Yang selanjutnya adalah Sacred People. Nah, dulu orang ini mengidolakan The Beatles dan seringkali menganggap mereka seperti memiliki kekuatan super gitu. Oleh karena itu, marketer ini mengambil keuntungan dari orang fans The Beatles ini dengan menyediakan seperti souvenir, memorabilia, atau bahkan menjual barang-barang yang telah disentuh oleh The Beatles ini. Yang ketiga adalah secret event. Jadi secret event itu terkadang bisa jadi acara publik yang menyerupai upacara keagamaan yang sakral. Nah, contohnya adalah saat penonton dan pemain dari Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama saat pembukaan misalkan Liga Asia gitu. Next. Selanjutnya adalah from sacred to profane and back again. Contohnya itu ada, jadi maksudnya adalah beberapa aktivitas konsumen yang berpindah-pindah antara ritual yang tadinya sakral menjadi profane atau seperti ritual massal gitu, seiring berjalannya waktu. Contohnya adalah upacara minum teh di Turki. Nah, upacara minum teh di Turki itu terkait dengan banyak makna simbolis, termasuk seperti gelas yang tradisional, gelas jernih untuk menghargai warna teh, bentuk gelas yang seperti jam pasir, kemudian ritual seperti mencampurkan teh, mengetahui betapa halusnya menggiling daun teh, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1984, Lipton mengeluarkan tea bag modern yang akhirnya mentransisi ritual teh, upacara teh di Turki itu menjadi produk massal yang akhirnya menggambarkan proses desakralisasi itu sendiri. Next. Selanjutnya ada diffusion of innovation. The diffusion of innovation ini adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Untuk inovasi sendiri, artinya adalah suatu contoh di mana kuat dan dapat menghasilkan suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif sesuatu yang secara materi itu jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Bisa berupa aktivitas, gaya pakaian, teknik pembuatan yang baru, variasi baru pada produk yang sudah ada, cara baru untuk mengirimkan produk, atau bisa saja cara baru untuk mengemas produk yang ada saat ini. Next. Selanjutnya itu adalah kita membahas tentang how do we decide to adopt an innovation. Tingkat kepentingan relatif setiap tahap itu berbeda-beda bergantung pada seberapa banyak kita telah mengetahui tentang suatu inovasi serta faktor budaya yang mempengaruhi kesediaan kita untuk mencoba hal-hal baru. Nah, seperti yang kita lihat di figure 14 tentang type of adopters, yang pertama the innovator, itu hanya mewakili sekitar 2,5% dari populasi yang ada. Nah, dia itu cenderung sifatnya itu pengambil resiko gitu, memiliki, dan dia tuh umumnya si innovators ini punya pendidikan dan pendapatan yang relatif tinggi. Sedangkan early adopter, mereka itu tingkat kepedulian mereka itu juga relatif tinggi terhadap penerimaan sosial, terutama yang berkaitan dengan
produk ekspresif seperti pakaian, kosmetik, atau barang-barang baru lainnya yang cukup viral saat itu. Next. What determines if an innovation will diffuse. Jadi inovasi yang sukses itu harus memiliki beberapa atribut. Itu adalah compatibility, trialability, complexity, observability, dan relative advantage. Untuk kompatibilitas itu inovasi harus sesuai dengan gaya hidup konsumen. Untuk trialability, inovasi ini harus dilakukan eksperimen terlebih dahulu sebelum dirilis ke pasar. Kemudian untuk kompleksitas, produk ini harus memiliki kompleksitas yang rendah sehingga konsumen juga lebih mudah atau lebih cepat untuk menangkap makna produk tersebut. Kemudian observabilitas itu inovasi yang lebih mudah untuk menyebar karena konsumennya juga dapat mempelajarinya dengan lebih mudah. Yang terakhir adalah relative advantage atau keunggulan relatif. Itu produk harus menawarkan keunggulan relatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Konsumen harus percaya bahwa produk yang ia punya itu memberikan manfaat yang tidak dapat ditawarkan oleh produk lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang the fashion system. Fashion system ini mencakup semua orang dan organisasi yang menciptakan makna simbolis dan mentransfer makna tersebut ke barang budaya. Nah, fashion ini apa sih? Fashion adalah proses difusi sosial di mana beberapa konsumen mengadopsi gaya baru. Jadi kita sering mikir kalau fashion ini tuh sebagai pakaian doang kan, tapi ternyata tuh enggak. Fashion ini tuh mencakup semua jenis fenomena budaya, termasuk ke musik, seni, arsitektur, dan juga sains. Nah, fashion ini dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada fashion is code, yaitu jadi kita menganggap fashion ini sebagai kode atau bahasa yang dapat membantu kita untuk mengartikan suatu makna. Kemudian yang kedua ada fashion is context dependent. Jadi fashion ini bergantung kepada konteks, yaitu konsumen yang berbeda dapat menafsirkan gaya yang sama secara berbeda. Jadi kita mikir, oh dia fashionnya sama, tapi orang tuh bakal mikir berbeda-beda gitu. Masing-masing orang bakal mikir beda gitu tentang fashion tersebut. Kemudian yang terakhir ada fashion is undecoded, yaitu bahwa tidak ada satu makna yang tepat, melainkan makna yang berpotensi berbeda untuk setiap orang yang memahami mode gitu. Jadi yang memahami fashion ini pasti bakal beda-beda gitu mikirnya. Jadi nggak ada makna yang tepat gitu. Next. Kemudian dalam fashion ini terdapat behavioral science perspective on fashion. Jadi terdapat 4 perspektif di dalam fashion. Jadi fashion ini kan sangat kompleks dan beroperasi di banyak tingkatan, dan hal ini tuh dapat mempengaruhi kita sebagai masyarakat dan sebagai individu. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi fashion ini? Yang pertama ada psychological. Jadi psychological ini membantu kita menjelaskan apa yang memotivasi kita untuk menjadi modis. Jadi misalnya kita bakal mikir nih, gue hari ini mau pakai baju apa ya supaya gue menjadi lebih modis, gue harus ngapain ya supaya gue bisa jadi lebih modis. Jadi kita akan menggunakan psikologi kita untuk mencapai kemodisan yang kita inginkan gitu. Yang kedua ada economic, faktor ekonomik, yaitu di sini melihat dari perspektif penawaran dan permintaan. Jadi di dalam ekonomik ini mereka tuh mikir bahwa kalau misalnya ada barang yang mahal, pasti mereka bakal mikir, oh ini prestige. Kalau misalnya ada barang yang jarang ada di pasaran, mereka pasti bakal mikir, oh ini prestige. Terus kemudian di dalam ekonomi ini juga ada yang namanya prestige exclusivity effect, yaitu di mana kalau misalnya harganya mahal, pasti demand-nya tuh akan tinggi. Sedangkan kalau misal ada juga yang namanya snoop effect, yaitu mereka akan mikir bahwa kalau misalnya suatu produk memiliki harga yang rendah, mereka akan memiliki permintaan yang rendah pula.
Kemudian yang ketiga ada sociological, yaitu adopsi subkultur terhadap mode atau terhadap fashion. Jadi perspektif sosiologi ini ada dua kekuatan yang menguatkan perspektif sosiologis ini. Yang pertama, jadi kelompok bawah atau yang kelompok kelas bawah akan mengadopsi simbol status dari kelompok-kelompok atas dan mereka akan berusaha menaiki tangga mobilitas sosial. Nah, biasanya fashion ini juga berasal dari kelas atas ya, dan menurun ke kelas bawah. Jadi mereka bakal mikir bahwa fashion ini berada di dalam kalangan atas, sehingga orang-orang bawah tuh pada mikir mereka akan menjadi lebih fashionable apabila mereka mengikuti kelas atas gitu. Kemudian yang terakhir ada medical. Nah, ini tuh bisa juga disebut dengan teori meme, yaitu menjelaskan bahwa bagaimana sesuatu hal bisa menjadi lebih populer dalam waktu yang singkat. Jadi di sini tuh kayak virus kan gampang banget nularnya kan. Jadi misalnya kayak sekarang di corona kan, orang bersin aja bisa jadi ketularan gitu. Nah, ini juga sama, fashion itu juga bisa dipandang seperti itu. Jadi kalau misalnya orang satu ngikutin, bisa menyebar dengan cepat kepada orang-orang, sehingga orang-orang tersebut akan berfashion seperti itu gitu. Next. Dan di sini ada siklus adopsi fashion. Jadi terdapat 2 siklus. Yang pertama ada classic, yang kedua ada fad. Classic ini merupakan siklus adopsi fashion yang membutuhkan waktu yang lama. Jadi kayak dia bakal trennya tuh lama banget, penerimaan fashion itu akan lama. Tapi dia bakal relatif stabil kalau misalnya udah hype. Sedangkan kalau misalnya fad, dia itu short life fashion, jadi dia cepet nih naiknya, terus tapi dia juga hilangnya bakal cepet banget gitu. Next. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang global consumer culture. Jadi global consumer culture ini adalah model konsep yang mempelajari tentang karakteristik atau sifat-sifat laten dari konsumen yang tercermin ada kegiatan atau kecenderungan mereka dalam menguasai dan menggunakan merek global. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana sih sifat-sifat dari konsumen ini terhadap barang-barang dari luar negeri yang bukan dari tempatnya mereka berasal gitu. Next. Nah, di dalam global consumer culture ini terdapat dua strategi. Yang pertama di sini ada standardized strategy. Jadi standardized strategy ini merupakan kemampuan suatu perusahaan atau pelaku bisnis yang menerapkan strategi marketing yang sama dan sudah terstandarisasi untuk setiap negara yang berbeda budaya. Jadi mereka tuh bakal pakai strategi-strategi yang sama di setiap negaranya. Jadi kalau misalnya saya punya suatu bisnis, saya di sini strategi marketingnya adalah ya saya pakai media sosial aja dengan caranya bikin poster atau kayak gimana gitu kan. Nah, ketika saya ingin keluar negeri juga saya menggunakan strategi yang sama gitu. Nah, orang-orang yang menggunakan standardized strategi ini memiliki perspektif yang namanya etik, yaitu yang berfokus kepada kesamaan lintas budaya, dan mereka tuh melihat bahwa suatu budaya itu sebagaimana orang luar melihatnya. Jadi ya udah sama aja gitu. Jadi mereka akan memandangnya sama gitu. Next. Yang kedua ada localized strategy. Nah, localized strategy ini merupakan pendekatan pasar yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kebiasaan pembelian, perilaku pelanggan, dan perbedaan budaya secara keseluruhan di setiap negara tempatnya bekerja. Nah, orang-orang dengan localized strategy ini menggunakan perspektif emik, yaitu mereka akan melihat setiap negara ini memiliki karakter nasional, seperangkat perilaku, dan karakteristik kepribadian yang berbeda. Nah, pendekatan emik ini pendekatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan emik perspektif ini memandang bahwa budaya ini bersifat subjektif dan eksperimental. Jadi mereka akan mencoba menjelaskan budaya saat orang dalam mengalaminya. Jadi mereka akan melihat budaya tersebut sebagaimana orang di dalamnya tuh memandang budayanya. Jadi mereka akan sebisa mungkin mengikuti budaya yang ada di negara yang akan mereka tuju gitu. Next.
Kemudian yang lebih baik itu kita menggunakan emic or ethic sih. Jadi kalau misalnya yang bagus ini nggak ada yang bagus sebenarnya. Jadi masing-masing negara tuh kita bisa bisa mempertimbangkan terlebih dahulu consumer style-nya. Jadi dengan melihat jadi consumer style ini terdapat 5 dimensi yang akan yang relevan untuk menjelaskan consumer style ini. Yang pertama ada pola perilaku konsumen. Kemudian yang kedua ada bagaimana sih sikap mereka terhadap iklan. Kemudian saluran informasi dan preferred purchase itu kayak gimana. Kemudian brand loyalty dari negara tersebut tuh bagaimana. Dan kemudian price consciousness-nya tuh bagaimana gitu. Next. Nah, di sini ada ada yang disebut dengan Hofstede Dimensional of National Culture. Ini tuh bisa digunakan untuk bagaimana kita menilai suatu culture dari suatu negara gitu. Yang pertama, jadi terdapat 6 dimensi yang bisa dipertimbangkan, termasuk di dalam Hofstede untuk bagaimana kita bisa masuk ke dalam suatu negara tersebut. Yang pertama, ada power distance. Jadi power distance ini sejauh mana anggota organisasi yang kurang berkuasa menerima dan mengharapkan kekuasaan mereka didistribusikan. Kemudian yang kedua ada individualism, yaitu sejauh mana individu diintegrasikan ke dalam kelompoknya. Yang ketiga ada masculinity, yaitu distribusi peran di antara gendernya itu mereka bagaimana. Kemudian uncertainty avoidance, yaitu toleransi masyarakat terhadap ketidakpastian dan keambiguitasannya itu bagaimana. Kemudian ada long term orientation, atau di sini tuh dia menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkait dengan orientasi jangka panjang adalah penghematan dan ketekunan. Dan yang terakhir ada indulgence dan restraint, yaitu sejauh mana masyarakat memungkinkan pemuasan yang relatif gratis atas dorongan dasar dan alami manusia yang berkaitan dengan menikmati hidup dan bersenang-senang. Jadi mereka tuh bakal melihat bagaimana sih masyarakat tersebut menikmati hidupnya dan bagaimana sih masyarakat tersebut bersenang-senang gitu. Next. Kemudian does global marketing works. Jadi gimana sih global marketing ini bekerja, yaitu kita bisa memaksimalkan global marketing works ini dengan jadi pemasar ini harus menempatkan konsumen di negara yang berbeda, tapi tetap memiliki pandangan dunia yang sama. Kemudian untuk melihat itu, pemasar juga harus memikirkan bahwa terdapat 4 segmen utama dari global konsumen. Yang pertama ada global citizen. Global citizen ini menggunakan kesuksesan global perusahaan sebagai sinyal kualitas dan inovasi. Jadi orang-orang yang ada di global citizen ini akan menerima produk dari luar negeri itu akan sangat gampang gitu, dan mereka akan sangat respect terhadap produk-produk dari luar. Terus kemudian yang kedua ada global dreamers, yaitu terdiri dari konsumen yang melihat global sebagai produk yang berkualitas dan percaya pada mitos yang mereka buat. Mereka tuh sebenarnya juga dapat menerima produk-produk dari produk global, tapi mereka tidak se-concern yang orang-orang yang ada di dalam global citizen. Kemudian yang ketiga ada anti global. Anti global ini mereka tuh skeptis bahwa perusahaan transnasional akan mengirimkan barang dengan kualitas yang tinggi. Terus mereka tuh juga nggak percaya dengan perusahaan-perusahaan dari luar negeri gitu. Kemudian yang terakhir ada global agnostic. Jadi mereka yang ada di dalam golongan global agnostik ini akan memutuskan untuk tidak membeli barang dari merek global. Jadi tuh mereka anti banget sama yang namanya produk dari luar negeri. Jadi mereka akan berpegang teguh bahwa produk lokal lebih bagus kok daripada produk luar negeri, kayak gitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan contoh-contoh dari sektor retail. Yang pertama dijelaskan oleh Atsarina. Selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh dalam industri retail offline. Yang pertama yaitu Hispanic Americans, di mana pada iklan
Target itu merupakan salah satu perusahaan retail di Amerika. Pada iklan Target ini di dalamnya tertulis dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Spanyol yang digunakan oleh etnis Hispanic Americans. Target ini berusaha untuk memenangkan loyalitas dan daya beli konsumen dari etnis Hispanic Americans karena merupakan kelompok minoritas terbesar dan paling cepat berkembang di Amerika Serikat. Kenapa? Karena Hispanic American ini merupakan konsumen yang setia terhadap merek yang digunakan. Selanjutnya ada religious subculture. Di sini pada iklan Uniqlo dan Matahari, pemasar itu menggunakan tema religius berupa hari-hari besar agama pada iklan-iklannya. Di mana pada iklan Uniqlo ini mengenai hari besar agama Islam, yaitu Idul Fitri atau Lebaran, sebagai momentum untuk menyampaikan produk dari Uniqlo. Iklan ini menggunakan model yang juga mengenakan produk-produk hijab atau tertutup seperti umat Muslim. Padahal Uniqlo ini merupakan salah satu brand retail yang bukan berasal dari Indonesia dan dari Jepang, di mana kaum Muslim di sana merupakan kaum minoritas. Tetapi pada Uniqlo Indonesia, dia mengangkat tema subculture dari religius agama Islam. Kemudian iklan Matahari di sini mengangkat tema hari besar umat Kristiani, yaitu hari Natal, sebagai ajang promosi untuk produk-produknya. Kemudian yang ketiga, yaitu Islamic marketing. Di sini Tip Top Pasar Swalayan itu memberikan jaminan seluruh produk yang dijual itu halal dengan menggunakan model di dalam iklannya itu berpakaian muslimah dan menggunakan kerudung serta menggunakan tulisan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Ya, selanjutnya masuk kelompok usia. Di sini saya mengambil contoh Transmart dan juga Giant, di mana biasanya kalau misalkan anak-anak kecil, mereka akan lebih senang jika orang tuanya belanja ke Transmart atau Carrefour, di mana di sana ada beberapa wahana permainan yang membuat mereka mungkin akan tertarik datang ke sana. Sedangkan untuk orang tuanya sendiri, mungkin untuk menghindari anaknya untuk mengeluarkan uang atau bermain, mereka lebih senang datang ke Giant, di mana mungkin di sana mereka memang hanya fokus akan belanja. Nah, selanjutnya saya mau ambil contoh place-based subculture, di mana suatu tempat itu dianggap mewakili dari orang-orang di sekitarnya. Misalkan seperti Pojok Busana dan juga Sogo, Pojok Busana biasanya ditaruh di tempat di mall-mall yang rata-rata orang yang datangnya itu menengah ke bawah, sedangkan Sogo itu biasanya ditaruh di mall-mall yang rata-rata orangnya datang menengah ke atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anansia. Ya, selanjutnya adalah contoh dari perbedaan budaya pada retail offline. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, bahwa yang di Jepang itu merupakan 7-Eleven yang masih buka dan ya biasanya tetap ramai. Di sini kenapa 7-Eleven itu sukses dan berhasil di Jepang, karena di Jepang itu dia menjual minuman yang beralkohol. Namun di Indonesia 7-Eleven itu sempat booming, cuma pada akhirnya tutup karena 7-Eleven di Indonesia itu salah satu faktornya adalah tidak menjual minuman yang beralkohol karena budaya Indonesia yang lebih cenderung ketimuran. Next. Selanjutnya adalah contoh dari mitos. Di sini merupakan dua iklan yang ditayangkan oleh Ramayana yang berada di YouTube, bisa dilihat di YouTube, yaitu yang pertama itu adalah Panggil 3 Kali. Jadi web series ini menceritakan tentang mitos permainan yang memanggil 3 kali nama orang yang sudah meninggal di cermin. Lalu yang kedua adalah horror series yang Petak Umpet, yaitu dikeluarkan oleh Ramayana juga, bercerita tentang anak kecil yang bermain petak umpet menjelang malam, padahal mitosnya itu tidak boleh bermain saat menjelang malam atau maghrib-maghrib karena dapat terjadi hal-hal buruk seperti salah satunya melihat makhluk astral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afila.
Sini saya akan menjelaskan mengenai contoh retail offline dari ritual. Yang pertama adalah grooming ritual, itu contohnya adalah body shop yang membuat serangkaian ritual perawatan di pagi hari yang membuat pemakainya ini merasa rileks agar lebih siap dalam memulai harinya. Yang kedua itu adalah gift giving ritual, contohnya adalah supermarket besar di Jepang seperti Seiyu itu selalu terdapat gift set yang sudah dibungkus dengan cantik dan rapi untuk ditawarkan kepada pembeli. Nah, baik itu hadiah secara personal maupun profesional. Next. Untuk holiday rituals, yang pertama adalah penawaran dari Big Lots tentang promo Natal. Nah, karena sekarang kan sudah mulai mendekati tanggal Natal dan Big Lots ini menganggap ini merupakan waktu yang tepat untuk menawarkan berbagai promo dekorasi Natal. Nah, salah satu ritual liburan terpenting itu tentu saja dibintangi oleh Santa, sosok mistis yang kedatangannya ini ditunggu oleh anak-anak. Atau seperti pada bulan Ramadan, beberapa supermarket juga mulai menawarkan promo-promo menarik seperti diskon daging sapi atau cabai yang biasanya dikonsumsi di bulan Ramadan. Itu seperti gulai, nasi kebuli, dan sebagainya. Next. Untuk secret places, jadi kami mengambil IKEA karena IKEA ini mengiklankan floating beds yang lembut dan nyaman dengan menggaungkan slogan "There's no bed like home". IKEA ini menekankan bahwa tempat tidur itu bisa menjadi tempat sakral yang membuat kita itu merasa nyaman dan merasakan hominess setelah seharian bekerja keras. Yang selanjutnya adalah Secret People, salah satu toko sport di Amerika yaitu LDN. Ini yang menjual barang olahraga yang memasang pajangan eksklusif dari David Beckham yang ditata secara cantik dan menjual juga jersey dari FCMU. Nah, souvenir, memorabilia, dan bahkan barang-barang yang sudah ditandatangani oleh David Beckham ini dijual dan punya arti khusus sendiri bagi penggemarnya, dan ini dijual dengan harga yang sangat tinggi. Next. Untuk dari inovasi sendiri itu, nah setelah Amazon, contohnya adalah Whole Foods dan Amazon. Setelah Amazon ini mengakuisisi Whole Foods, ini menjadi suatu ide brilian karena banyak inovasi-inovasi baru yang dapat membantu proses jual beli dari barang-barang di Whole Foods. Nah, contohnya adalah pemesanan yang tadinya itu pelanggan harus datang ke tokonya langsung, sekarang sudah ada pemesanan secara online dan window delivery. Jadi pelanggan itu dapat membuka Amazon.com atau membuka aplikasinya di HP, kemudian langsung masuk dan check out. Nah, nanti otomatis Whole Foods ini akan mengirimkan langsung ke depan rumahnya. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Olivia. Iya, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan faktor economic dari behavioral science perspective on fashion. Di sini terdapat Zara dan H&M. Seperti yang kita ketahui bahwa Zara dan H&M ini merupakan barang prestige. Jadi mereka tuh memiliki harga yang tinggi sehingga mereka akan meng-create demand yang tinggi juga dari para konsumennya. Nah, di sini tuh mereka juga menggunakan strategi bahwa mereka tuh akan menggunakan, jadi setiap 2 minggu sekali mereka akan mengganti produk-produk mereka. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka tuh akan mengganti. Jadi mereka akan tetap mempertahankan keprestigian dari barang-barang yang mereka jual gitu. Kemudian untuk global consumer culture, di sini akan
berikan contoh dari adapt localized strategy. Di sini saya mengambil retail Carrefour. Nah, ini dapat dilihat di sini ada gambar dari Carrefour store, toko Carrefour yang ada di Prancis dan yang ada di Cina. Kalau yang di Prancis ini dia terlihat lebih modern, lebih bagus, lebih elegan gitu. Dan dilihat juga di namanya dia pakai tulisan Latin. Sedangkan yang di Cina kita bisa ngelihat bahwa desainnya tuh mereka merah depannya tuh. Jadi kayak orang mungkin merah identik dengan Cina juga gitu kan. Kemudian mereka juga pakai hurufnya tuh huruf Cina gitu. Untuk nulisin Carrefour tuh dia pakai huruf Cina. Jadi di sini tuh Carrefour mengadopsi dia melihat dulu bagaimana sih budaya yang ada di tempat tersebut. Terus mereka akan mengadopsi ke store yang mereka miliki di negara tersebut gitu. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.